Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Kenalkan gue aja, gue si netizen yang suka ngebahas bola. Seperti biasa, kita akan membahas tentang sekarang timnas Indonesia ya. Dimana gue udah lama ya nggak bikin video tentang timnas Indonesia. Dan sekarang ada banyak updatean. Dimana Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir sudah menyatakan bahwa timnas Indonesia akan melakukan TC di Bali pada tanggal 26 Mei. Artinya kurang dari sebulan lagi ya, dan diharapkan seluruh pemain ini bisa datang. Tapi ada beberapa pemain yang mungkin akan telat datangnya. Di mana Liga Belgia, Liga Italia, di mana ada Ragnar dan Itzes ya. Ini kemungkinan akan telat datangnya. Kenapa? Karena mereka baru menyelesaikan liga di akhir bulan. Di minggu akhir bulan. Tanggal 26-an. Hari Minggu itu hari apa ya? Ya, pokoknya Liga Belgia dan Liga Italia itu sama. Ya. Baru menyelesaikan liga di akhir bulan. Jadi mereka berdua kemungkinan akan telat. Ragnar dan juga Itzes. Gitu ya, Ragnar dan juga Itzes. Kemudian kalau bicara pemain kita kan banyak juga di Liga Belanda ya, ada Dean James, ada Tom Hai, ada Mes Silgers, ada Eliano. Ya, di mana Liga Belanda regulernya itu akan selesai pada tanggal 18 Mei. Artinya pemain-pemain dari Liga Belanda ini bisa untuk mengikuti TC mulai tanggal 26. Pemain ini udah bisa datang sebelum TC dimulai. Jadi punya waktu istirahat atau pengakraban diri lah, kalau ya belum akrab-akrab banget ya, karena mereka kan rata-rata masih banyak yang di bawah 10 caps ya. Jadi bisa lah pengakraban dulu gitu ya, pengakraban dulu di Indonesia gitu, karena tanggal 18 ini masih ada seminggu sebelum itu. Nah, pemain kita yang di FPL Championship di tier 2 Liga Inggris, Ole Romani, Marcelino, Nathan, dan juga mungkin Justin Hubner juga ya. Kehitungnya mungkin youth ya. Nathan kan ada di youth, Hubner ada di youth. Nah, itu sudah bisa datang mulai minggu depan. Karena FPL Championship akan berakhir di minggu ini. Di minggu ini sudah berakhir. Jadi Ole dan Marcelino itu musimnya sudah berakhir di minggu ini. Sehingga mereka sudah bisa datang mulai minggu depan dan punya waktu 2 minggu mungkin untuk pengakraban diri dengan pemain-pemain Indonesia yang lain. Kemudian Liga 1 kemungkinan besar akan berakhir pada sekitaran tanggal berapa ya? 20-an kalau nggak salah. Ya kan masih ada 3 pertandingan ya kan, Liga 1 itu. Masih ada 3 pertandingan, berarti 1, 2, 3, sekitaran 2-3 minggu lagi selesai. Artinya kalau pemain Liga 1 itu tepat waktu. Ya, tepat waktu. Sudah bisa bergabung. Kemudian pemain ada di Liga Thailand, kalau mereka dipanggil ya, Asnawi dan Arhan itu juga sudah menyelesaikan liga minggu ini. Jadi mereka sudah bisa kembali ke Indonesia minggu depan, Asnawi dan Arhan. Sandy Walsh masih di pertengahan kompetisi. Jadi Sandy Walsh kemungkinan akan datang tepat waktu. Ya. Akan datang tepat waktu. Karena liburnya cuma FIFA Matchday doang kan, artinya Sandy Walsh ini akan sedikit telat lah datangnya mungkin ya. Kemudian Rafael Strike kemungkinan akan datang lebih awal karena dia sudah tidak dipakai juga di Brisbane. Jadi untuk pemain-pemain youth ya, khusus untuk pemain-pemain youth lah ya, yang masih main di youth kayak Jenner, Hubner, Nathan Joon, Marcelino, itu waktunya sebenarnya lebih bebas. Jadi mereka bisa datang kapan saja. Itu bisa datang kapan saja. Kemudian yang cukup mengkhawatirkan adalah posisi penjaga gawang menurut gue, karena Emil Audero, timnya Palermo itu sudah hampir dipastikan lolos ke playoff. Dan kalau tim seri B lolos ke playoff, maka jadwalnya akan diperpanjang. Ya, di mana kemungkinan kalau Palermo lolos ke final playoff, maka situasi Emil Audero itu akan sama dengan Jay Itzes di tahun lalu, di mana dia baru akan menyelesaikan liga tanggal 2 Juni. Ya, jadi sangat
sangat pendek waktunya. Sementara pertandingan melawan Cina itu 5 Juni. Cuma punya waktu 3 hari untuk melakukan perjalanan. Ya kan tanggal 2 selesai, mungkin tanggal 3 berangkat. Tanggal 4 baru nyampe. Cuma punya waktu sehari. Dan ini kayaknya nggak akan keburu ya. Ditambah Martin Paes tidak bisa main. Karena akumulasi kartu. Jadi situasi penjaga gawang ini agak rumit ya. Dimana dua penjaga gawang utama kita ini punya chance tidak main. Martin Paes sudah pasti tidak main. Emil Audero punya kesempatan tidak main. Karena ya kalau dipaksakan cuma waktu sehari sih agak susah ya, kasihan gitu. Sama kayak Inzes di tahun lalu kan, lawan Irak pun tidak main Inzes kan. Karena dia baru menyelesaikan liga tanggal 2, tanggal 3 berangkat, tanggal 4 baru nyampe. Dia cuma punya waktu sehari untuk recover. Dan ini akan sangat melelahkan. Gitu. Jadi penjaga gawang ya gue harapkan Nadeo ataupun Hernando nanti yang dimainkan harus siap. Harus siap karena pertandingan melawan Cina adalah pertandingan yang super penting. Tidak boleh ada mistake sedikit pun, termasuk penjaga gawang. Jadi gue harapkan antara Nadeo atau Hernando mempersiapkan diri mulai dari sekarang. Karena dua kiper kita possibility tidak main, dua kiper andalan kita. Jadi ya kita lihat. Kalau kita bicara agak jahat ya gue pengennya ya Palermo tidak lolos playoff ya, karena supaya Emil Audero punya waktu istirahat yang lebih banyak sehingga bisa 100% digunakan oleh timnas Indonesia. Tapi everything harus profesional, semua tetap harus profesional ya. Emil pun harus tetap profesional. Meskipun dia dipinjamkan dari Como, tapi ya this guy tetap harus profesional, harus tetap memperjuangkan Palermo sampai akhir. Kayak gitu. Dan kalau kita bicara posisi yang urgent lagi selain kiper, menurut gua adalah bek kanan. Kevin Dix cedera dan 75% tidak akan main. Ya, karena cederanya itu sampai awal Juni. Dan awal Juni kalau baru sembuh tidak bisa dipaksakan juga. Ya kan? Tidak bisa dipaksakan juga. Kalau dipaksakan cedera lagi nanti. Sandy Walsh sudah tidak main di 5 pertandingan terakhir. Eliano juga udah jarang dipasang, sekarang sebagai sub terus. Beda di awal-awal itu kan Eliano agak sering starter ya karena bek kanannya cedera. Nah sekarang Eliano udah jarang main lagi. Kemudian satu orang lagi yang bisa bermain juga di posisi bek kanan itu ada Mads Hilgers juga. Tapi Mads Hilgers sekarang lagi goyang banget di Twente. Ya, lagi goyang sekali Mads Hilgers ini mentalnya juga. Jadi kemungkinan Mads Hilgers ya akan kesulitan juga mungkin mendapatkan tempat ya. Kemudian mungkin ada Asnawi, tapi Asnawi ya kalau secara level ya kita harus akui untuk level Asia Asnawi ini tidak konsisten secara level ya. Jadi kadang bagus, kadang tidak. Dan akan sangat sulit kalau harus mengandalkan Asnawi. Jadi agak urgent untuk bek kanan. Kemudian kalau untuk tengah ya Tom Hai pasti fit lah karena tanggal 20-an mungkin dia udah bisa nyampe Indonesia, dia udah bisa melakukan TC. Ya. Kemudian Pelupesi ini kan main di Liga 2 Belgia ya. Liga 2 Belgia itu sudah menyelesaikan liganya minggu ini juga. Ya, jadi Pelupesi itu sudah bisa join mulai minggu depan. Pelupesi sudah bisa join. Jadi Pelupesi udah pasti fit 100%, Tom Hai fit 100% gitu ya. Jadi harusnya tengah udah aman. Kemudian Jenner juga dia pemain muda. Karena dia pemain muda dia aman-aman saja, bisa berangkat kapan saja. Gitu ya, tengah aman, kiri juga aman. Dean James memang cedera, tapi Dean James emang lagi fit, lagi bagus mainnya. Jadi pelapis Verdong juga aman. Verdong juga aman, gak mengalami kendala apapun, jadi bek kiri aman. Kemudian pemain depan oleh Romani aman karena oleh Romani udah pasti fit ya, karena dia sudah menyelesaikan liga minggu ini. Oleh Romani aman. Kemudian Egi udah bisa main lagi, aman. Kemudian satu pemain sih yang pengen banget dia itu dipanggil, yaitu Beckham Putra. Gue tuh pengen banget sih ngelihat Beckham Putra karena ini lagi on fire-nya ini pemain membawa Persib juara. Gue pengen lihat Beckham Putra dan satu nama lagi, Yakob Sayuri. Yakob dan Beckham. Gue pengen melihat dua pemain ini di timnas.
Oke lah, dia mungkin emang on fire-nya cuma di level Liga 1, tetapi secara decision making dan segala macam gua rasa mereka berdua juga udah layak. Ya seminimal-minimalnya jadi sub lah, jadi subnya Marcelino, jadi subnya siapa lagi ya, subnya Ragnar gitu ya. Itu bisa mereka berdua, bisa menjadi salah satu opsi lah lini depan kita. Jadi gue harapkan dua pemain ini dipertimbangkan oleh Kluivert gitu ya. Jangan lagi memakai Nathan Joaon lah, jangan lagi memakai pemain-pemain yang kayak gitulah atau strike gitu ya, karena ya harus diakui mereka jarang main. Dan ketika pemain jarang main, kelihatan kan decision making salah, kemudian umpan tidak nyaman gitu ya kan. Kalau jarang main, mindsetnya tuh hilang. Dan sekarang Yakob sama Beckham itu lagi on fire di liga. Apa salahnya memakai pemain yang on fire dulu? Tidak melihat karir stat lah bisa dibilang. Oke, jadi mungkin itu ya tentang timnas Indonesia. Sisanya aman. Jadi kekhawatiran itu mungkin cuma penjaga gawang dan bek kanan. Sisanya aman, bek tengah aman, semua aman. Oke, good luck untuk timnas Indonesia. Bye.